Shalom, selamat pagi jemaat HKP Denpasar. Kita bertemu kembali di Renungan Pagi hari ini pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024. Sebelum kita mulai ibadah kita, lebih dahulu kita bernyanyi dari buku ND nomor 362 ayat 2. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kami dan memberkati kami dalam istirahat kami sampai pagi hari ini. Kami sudah bangun dan beraktivitas Tuhan, namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dan memberikan kami Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu saja. Amin. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, selamat tahun baru buat kita semuanya. Sehat menjalani tahun 2024. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 20. Saya bacakan dalam bahasa Batak lebih dahulu. Da anak hasian si Efraim diau, da anak hasoloan, ai manang piga halipe hataku dopak ibana, sai marningo dope au di ibana. Alani i malala do ate-ateku taringo tu ibana. Ikon marpangulahi rohaku mida ibana, ninna Jehovah. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayangi dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara kekasih Kristus, Tuhan mengasihi anaknya. Demikianlah topik renungan kita pada pagi hari ini. Setelah kita menjalani tahun baru beberapa hari, dan ini adalah hari ketiga, kita diingatkan tentang kasih Tuhan yang begitu besar kepada anak-anaknya. Bicara soal kasih kepada anak-anak, sebentar kita bisa mengingat sekilas tentang peranan kita sebagai anak atau sebagai orang tua. Dalam firman ini Tuhan mengingatkan, anak kesayangankah? Anak kesayangan selalunya adalah anak yang baik, anak yang penurut, anak yang jujur, anak yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya untuk berbagai tugas yang diberikan kepadanya. Dan bila sudah besar dan sudah menikah, biasanya anak kesayangan akan memberi perhatian istimewa kepada
orang tuanya. Itu adalah hal yang positif dan yang baik. Tapi perlu kita ingat bahwa tidak selamanya anak kesayangan bisa bertahan menunjukkan kebaikan yang demikian besar, karena anak kesayangan itu juga mempunyai hal-hal yang mengacu kepada pikiran dan juga merupakan hal-hal yang membuat dia gundah, membuat dia lemah pada saat keadaan tertekan, di mana juga anak kesayangan tersebut bisa berubah dan melakukan kesalahan. Anak kesayangan tidak selalu benar dan tidak selalu baik. Tapi seperti apapun seorang anak pada dasarnya, semua orang tua pasti menyayangi semua anaknya dan memperhatikan mereka secara khusus kepada setiap anak dengan berbagai cara sesuai dengan yang dibutuhkan dan cara yang berbeda-beda tentunya. Efraim dalam pembuangan mendapat teguran dari Allah. Apakah mereka tidak disayangi oleh Allah? Karena kesalahan Allah menghardik mereka. Ini adalah bentuk pembelajaran kepada Efraim, kepada bangsa Efraim dalam pembuangan, supaya anak kesayangannya itu bisa memperbaiki sikapnya. Saat Allah menghardik dan menghukum adalah saat Allah memperhatikan dan memperlihatkan kasih yang begitu besar. Apabila hukuman harus diberikan sebagai ganjaran dari sebuah kesalahan, yang diharapkan adalah sebuah perubahan, dan hukuman itu akan diingat dan perubahan akan terjadi, dan sebagai gantinya adalah Allah akan tetap memberi kasih sayang yang melimpah, sebab Allah mengasihi anak-anaknya. Umat yang berdosa harus mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Tetapi alangkah baiknya bila mengingat kasih Tuhan yang begitu besar, kita tidak perlu dengan sengaja melakukan kesalahan supaya kita terhindar dari hukuman. Sebagai anak kesayangan yang sudah ditunjukkannya kepada kita, oleh karena kasihnya kepada kita, Yesus telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Semestinya kita bisa membuktikan cinta kasih kepada Tuhan sebagai balasan kasih sayang yang begitu besar dari Allah. Tuhan mengasihi anak-anaknya. Sebesar apapun kesalahan, kita tetap dikasihi oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita juga menunjukkan kasih sayang kepada Allah dan memperlihatkannya kepada sesama kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Besarnya kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan, sungguh tak terhitung. Tetapi kami juga sering mengabaikan kasih sayang-Mu, sehingga kami selalu bertindak di luar daripada peranan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya dengan mengingat firman-Mu ini, kami akan selalu menjadi anak yang taat dan patuh, dan yang bisa Tuhan andalkan sebagai anak-anak yang akan memperlihatkan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan, supaya kami tetap di dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjadi anak-anak yang Tuhan kehendaki dan tetap Tuhan sayangi. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Sertai kami untuk segala aktivitas kami sepanjang hari ini bersama dengan orang-orang yang kami sayangi. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini berkat Tuhan melimpah buat kita semuanya. Selamat pagi.